Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini Anda memberi kami satu bab yang relevan banget dari buku A Field Guide to Lies. Judulnya aja udah bikin mikir, bagaimana kita tahu. Nah, misi kita hari ini adalah membedah cara kita semua memvalidasi informasi di dunia yang, jujur aja, makin hari makin ramai ya. Ramai dan penuh dengan klaim yang saling bertentangan. Betul loh. Coba deh Anda pikirkan sejenak. Hampir semua hal yang Anda tahu, soal sejarah, sains, bahkan berita yang baru Anda baca 5 menit lalu, gimana Anda bisa yakin itu kalau informasinya benar? Kenyataannya kan, sebagian besar pengetahuan kita itu datang dari pihak kedua. Kita dikasih tahu, bukan kita yang menemukan sendiri. Tepat sekali. Disinilah letak dilema utamanya. Kita secara fundamental itu bergantung pada para ahli untuk hal-hal yang mustahil kita verifikasi sendiri. Mustahil ya. Anda kan belum pernah lihat langsung atom oksigen dengan mata kepala sendiri. Atau jangan-jangan Anda pernah ngecek langsung ijazah dokter langganan Anda buat mastiin dia beneran lulus dari fakultas kedokteran. Kayaknya enggak kan? Tentu saja tidak. Itu akan aneh banget. Nah, kita percaya pada sistem. Sistem sertifikasi, reputasi universitas, buku teks, jurnal ilmiah. Kepercayaan ini sebenarnya jalan pintas mental yang sangat efisien. Tanpa itu kita nggak akan bisa berfungsi. Oke. Tapi, disinilah letak bahayanya. Karena setiap jalan pintas selalu ada risiko membawa kita ke tempat yang salah. Oke, ini awal yang menarik. Kalau gitu, mari kita langsung masuk ke contoh nyata dari buku ini yang benar-benar membuka mata. Ada satu kutipan yang saya yakin Anda dan pendengar kita semua pernah dengar. Bukan apa yang tidak Anda ketahui yang membuat Anda dalam masalah, tapi justru yang bikin kita celaka itu adalah hal yang kita anggap benar, tapi ternyata salah. Keren banget kan kedengarannya? Keren dan sangat mendalam. Kutipan itu sering sekali dipakai dan hampir selalu dikaitkan dengan penulis legendaris Amerika, Mark Twain. Selalu Mark Twain ya? Iya kan? Kekuatannya itu luar biasa. Sampai-sampai kutipan ini muncul di adegan pembuka film pemenang Oscar, The Big Short, Oh iya, saya ingat. dan juga jadi sorotan utama di film dokumenter Al Gore, An Inconvenient Truth, keduanya dengan percaya diri menyebut Mark Twain sebagai sumbernya. Nah, disinilah ceritanya jadi seru banget. Penulis buku ini melakukan hal yang seharusnya kita semua lakukan. Dia mencoba melacak sumber aslinya. Dan hasilnya, Gimana hasilnya? setelah digali lebih dalam, ternyata sama sekali tidak ada bukti kalau Mark Twain pernah mengucapkan atau menulis kalimat itu. Nol. Beneran. Jadi dua film besar itu salah. Tepat. Sumber terdekat yang bisa ditemukan mengarah pada seorang humoris dari abad ke-19 yang punya nama panggung Josh Billings. Tapi bahkan atribusi ke dia pun nggak bisa diverifikasi 100%. Wow. Jadi kutipan tentang bahayanya meyakini hal yang salah, ternyata adalah contoh dari hal itu sendiri. Ironis sekali. Ini contoh yang sempurna kan? Pas banget. Ini bukan sekedar kesalahan sepele, tapi ini menunjukkan sebuah mekanisme. Sebuah fakta yang dipercaya jutaan orang, termasuk para sinias papan atas, ternyata omong kosong. Kenapa bisa begitu ya? Ini terjadi karena kutipannya terdengar cerdas dan menempelkannya pada nama besar seperti Mark Twain, itu memberinya bobot kredibilitas instan. Ini yang disebut psikolog sebagai halo effect. Halo effect. Iya, karena kita mengagumi Mark Twain sebagai sosok yang jenius dan jenaka, kita otomatis berasumsi kutipan cerdas seperti ini pasti datang dari dia. Dan di era media sosial, efek ini jadi berlipat-lipat ganda. Satu kutipan bagus dengan foto orang terkenal di bawahnya bisa nyebar ke jutaan orang dalam hitungan jam. Tanpa ada yang repot-repot ngecek kebenarannya. Kita tahu Mark Twain yang bilang, padahal sebetulnya kita cuma ikut-ikutan. Persis, ini pelajaran pertama dari bab ini. Bahkan sumber yang paling kita percaya pun bisa salah. Bukan karena niat jahat, tapi karena mereka juga korban dari informasi yang salah. Oke, jadi kalau mengandalkan nama besar saja bisa menjebak, ini membawa kita ke pertanyaan berikutnya. Kita tetap butuh ahli kan? Nah, kalau begitu, gimana cara kita membedakan mana ahli yang benar-benar bisa dipegang omongannya dan mana yang tidak? Benar, dan poin pertama yang diangkat penulisnya adalah sesuatu yang sering kita lupakan. Keahlian itu sifatnya sangat sempit, spesifik. Maksudnya? Seorang fisikawan pemenang Nobel misalnya adalah seorang jenius absolut di bidang fisika kuantum. Tapi apakah itu otomatis menjadikannya ahli di bidang kebijakan ekonomi atau sosiologi? Belum tentu.
Di buku ini ada contoh klasik soal ini kan? Tentang William Shockley, salah satu penemu transistor. Betul, William Shockley ini memenangkan hadiah Nobel Fisika, sebuah pencapaian yang luar biasa. Dia benar-benar mengubah dunia dengan teknologinya, tapi di kemudian hari, dia menggunakan platform ketenarannya itu untuk mempromosikan pandangan-pandangan rasis. Yang kontroversial itu ya? Sangat. Pandangan soal eugenika dan superioritas ras yang sama sekali nggak punya dasar ilmiah di bidang genetika atau sosiologi. Dia jenius di bidangnya, tapi ketika dia melangkah keluar dari bidang itu, pendapatnya tidak hanya salah, tapi juga berbahaya. Ini pengingat yang menakutkan ya, bahwa otoritas atau kejeniusan di satu bidang itu nggak bisa ditransfer gitu aja ke bidang lain. Dan kita sering lihat ini sekarang kan, miliarder teknologi tiba-tiba bicara soal virologi atau aktor terkenal memberikan nasihat medis. Persis seperti halo effect tadi. Tepat, kita mengagumi kesuksesan mereka di satu area, jadi kita cenderung memberi bobot lebih pada pendapat mereka di area lain. Jadi, aturan pertama adalah selalu tanyakan apakah orang ini beneran ahli di bidang yang lagi dibicarakan ini. Masuk akal. Lalu, poin kedua yang dibahas adalah soal cara para ahli ini berbicara. Ternyata ada dua mode yang berbeda, dan kita harus bisa peka. Betul sekali. Mode pertama adalah ketika seorang ahli bertindak sebagai ilmuwan atau analis. Mereka akan menyajikan data, menjelaskan metodologi mereka, dan menunjukkan alur logis bagaimana mereka sampai pada sebuah kesimpulan. Oh, oke. Mereka seolah-olah membuka kap mesin dan nunjukin ke Anda cara kerjanya. Transparan. Kayak pas kita disuruh ngerjain soal matematika ya, nggak cuma jawaban akhir tapi caranya juga. Nah, persis banget analoginya. Nah, mode kedua adalah ketika seorang ahli cuma ngasih opininya, spekulasinya, atau kesimpulannya aja, tanpa menunjukkan cara kerjanya. Cuma hasilnya doang. Iya. Ketika seorang ekonom bilang berdasarkan data inflasi dan belanja konsumen kuartal ini, kami memprediksi suku bunga akan naik. Itu mode pertama. Tapi kalau dia cuma bilang, menurut saya ekonomi akan memburuk tanpa data, itu lebih ke mode kedua. Pakar yang baik nggak takut menunjukkan proses di balik kesimpulannya. Dan yang terakhir tentu saja soal bias. Ini yang paling sulit mungkin ya. Buku ini ngasih analogi yang bagus banget. Kalau senjata satu-satunya yang kamu punya adalah palu, semua masalah akan terlihat seperti paku. Analogi itu sangat tepat. Bayangkan Anda punya tumor, Anda pergi ke ahli bedah, kemungkinan besar dia akan merekomendasikan operasi. Oke. Lalu Anda pergi ke onkolog radiasi, kemungkinan besar dia akan merekomendasikan terapi radiasi. Keduanya ahli kelas dunia. Keduanya tulus ingin membantu Anda. Tapi perspektif dan alat yang mereka miliki itu membentuk solusi yang mereka tawarkan. Tunggu. Tapi bukannya itu wajar? Maksudnya kita kan justru pengen ahli bedah mikir kayak ahli bedah kan? Bukankah itu inti dari spesialisasi mereka? Rasanya sedikit nggak adil kalau kita menyebutnya bias. Pertanyaan yang bagus sekali. Dan Anda benar, itu bukan hanya wajar, tapi juga diperlukan. Poinnya bukan untuk menyalahkan para ahli karena punya palu favorit mereka. Lalu? Poinnya adalah untuk kita, sebagai konsumen informasi, agar menyadari bahwa setiap ahli membawa palunya masing-masing. Jadi, tanggung jawab kita bukanlah mencari satu ahli yang bebas bias, karena itu mustahil, tapi untuk mencari beberapa ahli dengan palu yang berbeda. Cari perspektif lain. Betul, dengar pendapat ahli bedah, dengar pendapat onkolog, mungkin juga ahli nutrisi. Dengan begitu kita bisa mendapatkan gambaran yang jauh lebih lengkap dan nggak cuma terpaku pada satu solusi paku. Oke. Saya paham sekarang. Jadi ini bukan tentang tidak mempercayai ahli, tapi tentang mengumpulkan berbagai perspektif ahli untuk membangun pemahaman kita sendiri. Tepat. Ngomong-ngomong soal berbagai perspektif, tantangan terbesar kita sekarang mungkin bukan lagi di ruang praktik dokter ya, tapi di lautan informasi internet. Disinilah segalanya jadi sangat liar. Benar sekali. Nah, bab ini juga membahas beberapa alat praktis yang bisa Anda gunakan saat berselancar di dunia maya. Apa saja itu? Ya, dahlan langkah tarmanya adalah hal yang sering kita anggap remeh, melihat domain situs web. Secara umum, domain seperti .edu, institusi pendidikan, .gov, pemerintah itu punya standar yang lebih ketat, jadi bisa jadi indikator awal kredibilitas. Cuma indikator awal ya? Betul, tapi
Dan ini peringatan keras dari penulisnya. Ini hanyalah petunjuk awal, bukan jaminan mutlak. Peringatan keras ini memang perlu karena contoh yang diberikan di buku ini benar-benar bikin merinding. Situs martinlutherking.org. Coba Anda dengar namanya, kedengarannya resmi dan terpercaya kan? Domainnya .org biasanya untuk organisasi nirlaba. Anda pasti berharap menemukan biografi, arsip pidato, dan info akurat tentang perjuangan hak-hak sipil. Tentu, namanya saja sudah sangat meyakinkan, tapi kenyataannya... Situs itu ternyata dijalankan dan didanai oleh Stormfront. Stormfront? Tunggu, itu kan sebuah kelompok supremasi kulit putih yang terkenal rasis. Apa? Serius? Itu gila sih. Serius? Ya. Isinya penuh dengan distorsi sejarah, kutipan yang dipelintir, dan kebohongan yang dirancang khusus untuk merusak warisan dan citra Dr. Martin Luther King Jr. Wow. Dan yang paling licik dari semua ini adalah bagaimana cara kerjanya. Ini bukan sekedar kebohongan, ini adalah pembajakan kepercayaan. Mereka mengambil simbol kepercayaan, nama Dr. King, domain.org, dan menggunakannya sebagai kuda kroya untuk menyuntikkan agenda kebencian mereka. Ke orang-orang yang nggak curiga sama sekali. Gila, itu benar-benar jahat. Pelajarannya di sini bukan cuma periksa sumber Anda, tapi pahami bahwa penipu paling cerdas akan meniru persis sumber yang paling Anda percayai. Persis. Itulah mengapa verifikasi independen menjadi sangat krusial. Jangan pernah hanya mengandalkan satu sumber, nggak peduli seberapa kredibel kelihatannya. Harus cek silang. Iya, apakah media lain yang terkemuka juga melaporkan hal yang sama? Apakah ada ahli lain yang mengkonfirmasi klaim ini? Ini prinsip dasar jurnalisme dan seharusnya jadi prinsip dasar kita juga. Dalam dunia sains, ada sistem untuk verifikasi ini kan? Yang disebut jurnal tinjauan sejawat atau peer review. Benar, itu adalah standar emasnya. Idenya adalah, sebelum sebuah penelitian dipublikasikan, naskahnya dikirim ke beberapa ahli anonim lain di bidang yang sama. Mereka akan menelaah metodologinya, datanya, kesimpulannya dengan sangat kritis. Semacam penjaga gerbang kualitas gitu ya? Betul. Proses ini dirancang untuk menyaring penelitian yang ceroboh, bias, atau bahkan palsu. Tapi sepertinya Anda sudah bisa nebak. Ada tapinya lagi di sini. Haha, selalu ada tapinya. Bahkan sistem standar emas ini pun sekarang dieksploitasi. Muncul fenomena yang disebut jurnal predator. Jurnal predator? Jurnal-jurnal ini meniru tampilan dan nama jurnal ilmiah yang sah, tapi mereka melewatkan proses peer review yang ketat. Pada dasarnya mereka akan menerbitkan apapun selama penulisnya mau membayar. Ini sangat berbahaya karena memberikan cap legitimasi palsu pada penelitian yang mungkin nggak bermutu. Wah, ini bisa terasa melelahkan ya. Rasanya setiap jalan yang kita ambil untuk mencari kebenaran selalu ada jebakannya. Betul. Makanya bagi Anda yang hanya ingin belajar dengan cepat, ini bisa membuat frustrasi. Untungnya buku ini juga menyarankan jalan pintas yang lebih aman. Situs-situs pengecek fakta. Seperti Snopes atau PolitiFact? Betul. Situs seperti snopes.com yang sudah puluhan tahun membongkar hoaks atau politifact.com yang spesifik memeriksa klaim politisi bisa jadi pertolongan pertama yang sangat berharga. Mereka melakukan pekerjaan beratnya untuk kita. Jadi, setelah kita membahas kutipan Mark Twain yang bukan dari Mark Twain, ahli fisika yang rasis, dan situs MLK yang dikelola supremasi kulit putih, apa kesimpulan besarnya? Apakah pesannya kita nggak boleh percaya siapapun dan jadi super sinis? Saya rasa bukan itu tujuannya. Kalau kita jadi sinis terhadap segalanya, kita justru lumpuh dan nggak bisa belajar apa-apa. Pesannya lebih ke arah pergeseran sikap. Dari menjadi konsumen informasi yang pasif, menjadi seorang pemikir kritis yang aktif dan terlibat. Jadi bukan tentang punya semua jawaban, tapi tentang punya pertanyaan yang tepat. Tepat sekali. Ini tentang menumbuhkan kebiasaan untuk bertanya. Keahlian itu nyata dan sangat kita butuhkan, tapi nggak pernah mutlak dan selalu punya konteks. Jadi, tanggung jawab kita adalah untuk selalu bertanya. Siapa yang mengatakan ini? Apa bukti yang mereka punya? Apa kepentingan mereka? Dan yang mungkin paling penting, apa kata ahli lain yang punya palu yang berbeda? Ini bukan soal menemukan satu kebenaran yang final ya, tapi lebih seperti membangun pemahaman yang lebih kaya. Lebih bernuansa dengan melihat satu masalah dari berbagai sudut pandang. Nah, sebagai penutup, ini ada sedikit pemikiran untuk Anda bawa pulang. Lain kali Anda berkonsultasi dengan seorang pakar dalam hidup Anda, bisa jadi dokter, penasihat keuangan, atau bahkan mekanik mobil langganan Anda, coba perhatikan baik-baik.
Coba identifikasi kapan mereka berbicara berdasarkan data dan bukti yang bisa ditunjukkan, dan kapan mereka mungkin berbicara dari bias palu dan paku mereka. Berdasarkan pembahasan kita hari ini, kira-kira alat apa yang sekarang Anda miliki untuk bisa sedikit mengintip ke balik tirai itu?